Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutu TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya, Kakak Wahyudin Har, dalam acara podcast Ramadan menjelang buka puasa. Kali ini kita kedatangan seorang tamu spesial yang akan menemani kita, yang bercerita atau sharing pengalaman-pengalamannya. Dan kali ini kita tidak akan membahas tentang fikih, tentang tauhid, tentang agama lah, tapi kita lebih ke sharing pengalaman yang sudah dialami oleh guru yang mungkin tidak asing lagi, dan beliau bisa disebutkan sebagai maskot SD Muhammadiyah 7 gitu. The one and only Bapak Abdul Rozak. Assalamualaikum Pak Rozak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, lama tidak berjumpa ya. Iya, ini lama ya nggak ketemu gara-gara corona ya. Oh iya. Nggak apa, kegiatan di rumah ini membuat Anda semakin putihan kayaknya. Putih apanya? Putih. Temboknya mungkin tembok. Ya, tembok. Oke, apa nih manggilnya, abang atau bapak atau apa? Apa aja ya? Apa aja ya? Ustadz atau Ustadz gitu? Panggilnya Pak Rojak aja lah. Pak Rojak aja lah ya. Oke. Bagi semua pemirsa Mutu TV pasti sudah tidak asing lagi dengan beliau ya. Jadi saya itu ketika dulu waktu pertama kali mengajar di SD Muhammadiyah 7, itu saya melihat ada sesuatu yang ganjal. Ada yang janggal gitu. Nah, ada apa yang janggal itu? Ini kok di tengah-tengah kerumunan orang-orang Bandung, ini kok ada kaum minoritas gitu. Nah, tapi ternyata setelah ngobrol, wah, bahasa Sundanya fasih sekali gitu. Ternyata beliau ini adalah orang NTT ya. Betul nggak? Betul. NTT-nya sebelah mana? Mr. Wahyu. Gimana? NTT-nya sebelah mana? Oh iya. Kalau Pak Rozak itu NTT-nya itu di Alor, ya, Kabupaten Alor itu. Terus lahirnya di Kota Kupang, tapi sukunya itu aslinya itu suku Alor, Kabupaten Alor. Oh gitu ya. Nah iya gitu. Nah mungkin di sini semuanya pada penasaran nih, ini kok bisa gitu orang NTT nyampe ke Bandung, ini gimana ceritanya gitu. Dan bahasa Sundanya tuh fasih sekali gitu, bahkan lebih fasih daripada orang-orang Sunda asli. Nah, bisa diceritain nggak awal mulanya, kenapa kok bisa nyasar gitu, bisa merantau ke Bandung, bisa nyangkut di Bandung, ujung-ujungnya tuh gimana ceritanya gitu. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini kayaknya aneh ya dari yang lain. Kalau yang lain disuruh ceramah, ini malah nanyain tentang cerita ya. Sejarah. Kan bisa mengambil pelajaran tuh dari sejarah, bisa dari ceramah juga bisa kan. Yang penting kan kita Oke, nggak apa-apa. Bisa kita mulai ya? Boleh sih. Jadi gini, kenapa bisa sampai ke Bandung tuh kalau diceritain tuh panjang ya ceritanya. Nah, tapi intinya itu karena semangat untuk menuntut ilmu. Semangat untuk menuntut ilmu itu yang membuat saya ya, buat Project itu bisa nyasar sampai terakhir itu mungkin ya sekarang itu di Bandung seperti ini. Nah, di NTT itu yang namanya agama Islam itu minoritas. Jadi ketika tadi Pak Wahyu bilang ini kok ada kaum minoritas, oh itu sudah biasa. Karena memang dari dulu juga yang namanya
eh, Islam itu juga mungkin ya berkembang dari yang namanya minoritas, Betul. dari satu orang, ya, dari beberapa orang mulai menyebar berkembang. Tapi ya itu, karena semangat untuk belajar, semangat untuk menuntut ilmu. Nah, itu yang membuat seseorang itu terkadang mengikuti jalan takdir, ya, mengikuti jalan takdir untuk bisa sampai ke suatu tempat. Oh. Nah, begitu juga yang terjadi ketika Rozak itu selesai dari sanawiyah. Nah, di situ SMP ya, SMP, selesai SMP. SMP ya. Setelah SMP itu pengennya kerja di sana, pengen kerja. Karena sudah ditinggalkan oleh ibu, ditinggalkan oleh ayah. Nah, sedangkan masih punya adik. Nah, itu adik harus sekolahnya kayak gimana. Nah, itu Pengen sempat kerja, terpikirkan itu hanya pengen tinggal kerja di mana? ya kerja apa aja yang jelas itu bisa menghasilkan uang untuk adik bisa sekolah. Nah, itu tinggalnya itu ketika itu masih ada nenek, cuma nenek. Oh. Nah, tapi ketika di akhir ujian, di akhir ujian itu, di akhir ujian itu, nah, eh, kepala sekolah tuh manggil. Nah, kepala sekolah tuh manggil. Nah, manggil terus bilang, panggil ya, Rozak, setelah dari SMP mau kemana? Nah, terus Rozak bilang, pengennya sih belajar, tapi melihat situasi dari kondisi yang saat ini dialami, sepertinya nggak mungkin belajar. Kayaknya harus kerja. Karena masih punya adik yang harus belajar. Nah, terus kata kepala sekolahnya, kira-kira nih, kalau kamu nanti disekolahin, mau nggak? Ya, kalau saya sih, alhamdulillah ya, mau sekali. Karena titipan dari orang tua saya itu yang penting itu adalah belajar. Bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, harus terus untuk semangat untuk belajar. Karena dengan belajar itu nanti bisa jadi nasib orang itu bisa berubah karena dia mau belajar. Karena dari belajar itu nanti, itu ibu saya berpesan ya seperti itu. Belajar, belajar, dan belajar. Jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti untuk belajar. Nah, itu yang saya sampaikan ke kepala sekolah. Terus akhirnya kepala sekolah SMP itu bilang, nah, sekarang ini lagi dicari 10 orang 10 orang yang mau dikirim ke Jawa. Katanya terus satu nanya untuk apa dikirim ke Jawa? Nah, katanya itu ini ada beasiswa, tapi yang dicari itu hanya 10 orang dari mungkin di sana itu madrasah sanawiyah ya, nah, kita SMP. Nah, MTS itu yang ada di NTT itu cuma ada beberapa MTS, hanya bisa dihitung 4 atau 5 ya. Sekolah Islam di sana itu yang berbasis Islam itu ada di sana MTS, Madrasah Sanawiyah. Terus setara dengan SMP. Nah, di situ dicari. Kemudian katanya kalau kamu bisa mencapai 5 besar peringkat NEM tertinggi, nah, kemungkinan kamu yang nanti akan dipilih. Nah, sedangkan itu prosesnya itu sudah selesai. Apa sih itu paketnya? Ujian. UN. Ya, ujian akhir ya. Ujian pokoknya akhir. Kayak UN lah. Nah, sudah selesai, baru dipanggil itu. Jadi nanti dilihat nilainya. Kalau nilainya itu bisa mencapai 5 besar, mungkin kamu salah satu orang yang nanti dipilih untuk dikirim ke Jawa, untuk belajar di Jawa. Nah, terus Rozak tuh nanya, mau dikirim kemana? Mau belajar di mana? Kok jauh-jauh pengen belajar di sini kan juga bisa belajar, nggak usah jauh-jauh ke Jawa. Nah, enggak. Ini belajarnya itu di pesantren. Katanya nanti 10 orang ini nanti ditempatkan di satu pesantren di mana
pesantren itu nanti akan belajar di sana. Nah, dari situ, memang pos pesantren apa yang mau ditempatkan 10 orang ini? Terus katanya itu, nah 10 orang NTT ini nanti akan ditempatkan di pesantren Gontor, katanya, untuk belajar di Gontor. Jadi 10 orang itu yang dipilih dari setiap kabupaten, kota, pokoknya diambil dari mana-mana dari desa-desa itu, yang ada sekolah berbasis Islamnya itu nanti dikirim ke Gontor untuk belajar di Gontor. Dan Anda salah satunya gitu ya? Belum tahu tuh kalau saya salah satunya ya. Oh, belum tahu. Karena ada ujian lagi. Nah, oh, nggak ada ujian, cuma nunggu hasil. Nemnya harus tinggi ya, harus 5 besar. Nemnya harus tinggi, masuk 5 besar. Nah, baru nanti dipilih. Nanti 5 besar itu nanti ditanyain siapa yang siap, siapa yang enggak. Oke. Udah gitu. Setelah pulang ya, bilang sama nenek, izin sama nenek. Kata nenek juga sama, nenek tuh ngedukung. Kata nenek, memang itu yang lebih penting. Toh nanti kerja juga, mau di sini juga mau kerja apa. Kalau memang ada kesempatan untuk belajar, ya sudah belajar aja. Biarin, kalau adik mah sama nenek aja nggak apa-apa. Oke. Nah, selama beberapa hari yang nunggu sampai nanti pas mulai ada ketahuan ya, nilainya udah mulai keluar. Nah, itu dipanggil ke sekolah. Nah, terus dibilangin, nah, Ozak, kamu masuk 5 besar katanya. Kamu tuh masuk 5 besar. Nah, tapi dari 5 besar ini bukan kamu yang tertinggi. Nanti ditanyain dulu ke yang tertinggi nilainya. Mau peringkat berapa tuh? Peringkat berapa waktu itu? Jadi kasih tahu tuh kalau ternyata peringkat kelima katanya. Paling terakhir. Ya. Nah, terus ditanya. Jadi ditanya dari yang satu kan perempuan ya. Katanya nggak diizinin sama orang tuanya. Oke. Yang kedua juga perempuan. Nah, perempuan nggak diizinin juga. Terus? Yang ketiga ada laki-laki. Nah, tapi ketika ditanyain ke orang tuanya, katanya enggak, anaknya pengen sekolah di sini aja, nggak usah jauh-jauh ke Jawa. Nah, peringkat yang keempat, mau. Tapi yang keempatnya juga mau. Itu gimana? Nah, teman dekat saya mau. Nah, mau ya. Terus gimana? Ya mau, terus kata saya tuh, ya gimana ya? Saya juga mau. Nah, akhirnya kepala sekolah tuh ngomong ke dinas, ke Departemen Agama. Di sana ditanyain. Ya, kalau gitu, nunggu aja hasilnya. Nanti ditanyain dulu. Nah, ternyata itu diizinkan. Oh, jadi ikut. 2 orang? Dua-duanya jadi 2 yang dibolehin ikut itu. Oh, gitu. Tadinya harusnya 1 orang yang diberikan beasiswa itu, tapi jadi 2 orang ya? Ya, tadinya 1 orang, tapi setelah izin akhirnya diperbolehkan. Setelah nego-nego cantik ya? Setelah nego-nego cantik gitu. Akhirnya ya dikumpulin tuh. Jadi belum pada kenal. Kalau saya mah kenal ya sama temen yang bareng itu. Udah karena 2 orang dari sekolah saya. Cuman 8 orang lagi nggak kenal gitu ya? 8 orangnya nggak kenal siapa aja. Nah, jadi ini katanya, asal mula merantau ke Pulau Jawa tuh di sini ya? Dari sini. Oke. Nah, di situ baru ketemu ternyata itu ada yang dari Kabupaten Flores, ada yang dari Kabupaten ND, ada yang dari Kabupaten Rote. Nah, itu yang biayain siapa itu? Nah, itu ada dulu mantan sekjen Departemen Agama RI. Ya. Itu yang membiayai, pinginnya ngambilnya sekolahin 10 orang dari NTT biar apa? Ke Gontor. Tujuannya biar apa tuh? Ya, tujuannya biar jadi, soalnya kan kalau yang mereka tahu dan sampai sekarang juga tahu, yang namanya
di NTT itu yang dibiayai kebanyakan itu yang dapat beasiswa itu ya non muslim ya, yang mendapatkan kebanyakannya mendapatkan beasiswa itu kebanyakan non muslim. Itu banyak yang dikuliahkan ke Jawa juga, disekolahkan ke Jawa juga, tapi untuk muslim sendiri itu mungkin karena minoritas, jadi ya kebanyakan juga ya itu modalnya modal nekat kebanyakannya. Makanya kalau banyak yang lihat, wah oh itu ada orang-orang NTT juga di di Bandung. Nah itu bisa jadi ada yang memang karena kuliah di Bandung. Nah itu biasanya itu karena memang beasiswa atau mungkin karena memang orang tuanya yang ingin anaknya kuliah di Bandung. Tapi ada juga itu yang modalnya nekat. Nah, jadi tujuannya si Sekjen ini menguliahkan 10 orang ini untuk apa? Ya pengennya itu biar ada orang NTT yang tahu tentang Islam, yang tahu gitu. tentang jadi biar, agama. Berarti pengennya seperti itu. Lebih memperluas lagi dakwah Islam lah di daerah NTT ya gitu. Seperti itulah ya. Nah, lanjut. Setelah dari Gontor, masuk di Gontor, nah ternyata di Gontor itu dari 10 orang ini itu hanya 1 orang yang berhasil sampai ke kelas 6. Sampai lulus. Atau jadi Ustadz Gontor. Oh, sampai lulus dari 10 orang cuman 1 orang. Cuma 1 orang. Anda termasuk yang mana berarti? Saya termasuk 9 orang yang tidak lolos. Oh gitu, jadi di Gontor itu sampai kelas berapa tuh? Itu pas kenaikan ke kelas 5, nah itu kenaikan ke kelas 5 itu rata-rata tidak naik. Apa? Itu penyebabnya apa tuh? Kok bisa rata-rata? Kendalanya itu ya itu. Jadi yang namanya biaya itu penting ya. Karena itu juga jadi yang namanya harta itu penting. Yang namanya untuk belajar menuntut ilmu terkadang itu juga penting. Ya. Salah satu syarat untuk menuntut ilmu kan itu ada, salah satunya itu adalah hirsun ya. Ya. Ya, itu memang ternyata itu yang sangat diperlukan. Ya. Nah, kemudian kita itu yang 9 orang itu, yang satunya pengen ikut juga, kata kita nggak usah. Kamu lanjutin ke kelas 5-nya, lanjutin ke kelas 6-nya, selesaikan. Oh, minimal dari 10 orang itu ada 1 orang lah ya. Ada 1 orang berhasil gitu. Tapi semuanya itu jadi tanpa biaya dari beasiswa. Itu biaya sendiri sampai selesai. Jadi gini. Jadi biayanya terputus di kelas 3. Oh, jadi beasiswa yang diberikan oleh si donatur yang sekjen itu di NTT itu tiba-tiba terputus gitu. Terputus di kelas 3. Kelas 3 intensif itu putus. Oh. Nah, akhirnya jadi akhirnya survive sendiri lah gitu ya. Survive sendiri. Kalau orang jadi yang dukungannya bagus gitu ya, yaitu dari orang tua punya inisiatif untuk berusaha mencari beli buku sendiri untuk belajar. Nah jadi jadi kita itu tadinya udah frustasi ya, udah putus asa ya, ini gimana untuk lanjutinnya. Nah akhirnya ya itu cuma 1 orang yang terjadi dari 9 orang itu mulai berpencar. 10 orang yang 9 orang itu mulai berpencar. Dari nggak meneruskan di Gontor, akhirnya keluar dari Gontor karena dia dan akhirnya semuanya berpencar gitu.
berpencar. Nah, Kemana aja tuh? kalau saya milihnya ke Tasik. Karena ada kakak saya yang pesantren di sana ya, di Cipasung. Nah, Oh. Yang lainnya saya pada pengen mana? ikut. Nah, ada yang ke Solo, ada yang ke Kediri, Ada yang balik terus lagi ke NTT? ada yang balik lagi, banyak yang balik lagi. Satu ke Solo, satu ke Lamongan apa Kediri ya. Nah, itu satu ke situ. Terus saya terus ada teman saya yang tadi yang satu sekolah sama saya. Nah, Nah, itu pengen ikut saya ikut ke ke Tasik. Tasik. Nah, Oh, udah ada nanggung satu di Pulau Jawa ya? juga pengen ikut ya. Namanya Pantesan Del ya, sebelum Zainal sukses. Abidin. Nah, pengen ikut juga ke Tasik katanya. Pengen ikut ke Tasik. Jadi bertiga ke Tasik. Satu ke Solo, satunya lagi ke Kediri, tiganya ke Tasik. Nah, empatnya pulang. Oh, pada pulang. Oke. Empatnya pulang. Dari 9 orang ini 2 orang ke Tasik. Pak Rojak sama 3 orang ke itu. Tasik. Oke, 9 orang lanjut. itu 3 ke Tasik. Satu Solo, satu di Kediri, 4 pulang. Jadi 9. Nah, udah gitu, datang di Tasik. Nah, itu sudah mulai belajar. Karena memang ketika di kantor juga emang teman-temannya juga dekatnya emang sama orang Garut, sama orang Tasik. Oh, Jadi mulai belajar. belajar Walaupun bahasa Sunda, emang sih ya, belajar budaya Sunda bahasa gitu Sundanya ya. yang iya. Walaupun diajarinnya itu bahasa Sunda yang kasar ya, bahasa Sunda yang kasar. Nah, Oh, datang ke Tasik juga sama. Itu yang namanya pengen belajar itu belajar bahasa Sunda itu ya itu dikerjain orang ya bahasa itu. Disuruh ke warung beliin, contohnya disuruh ke warung beliin kan mau mancing, disuruh ya dah, suruh aja itu dirojak beliin usep. Dan saya ke warung terus nanyain, Bu, ada usep? Usep. Ketawain sama yang usep. Bentar, usep. Nah, terus si ibunya ke belakang. Si ibunya ke rumah belakang nanyain. Oh, tapi saya kan mau beli mata pancing buat mancing. Kenapa harus bentar terus ke belakang? Terus ibunya datang terus bilang, Jang, di sini mah nggak ada yang namanya usep. Saya mengatakan usep. Itu loh Bu, saya bilang yang buat mancing kata saya yang buat mancing. Oh, itu bukan usep, itu namanya usep. Nah, itu dari situ termotivasi ya untuk belajar bahasa Sunda. Oke. Jadi terus di situ belajar bahasa Sunda. Nah, Itu Tasik sambil belajar pesantren tuh. itu diam di pesantren Salap. Oh, diem, tapi nggak belajar, nggak ikut kegiatan. Gak ikut kegiatan, cuman ikut di kobongnya aja diam. Ikut sama teman. Oh, bisa ya gitu. Boleh katanya, boleh. Asal Tapi tidak ya membuat itu keributan gitu ya. buat makan, buat itu katanya cari sendiri katanya. Oh, gitu. Nah, itu gimana tuh? Caranya Pak Rojak survive di pesantren tuh gimana tuh? Kan punya banyak teman di Gontor yang orang Tasik. Oh, Nah, di sana tuh ngobrol ke sana, jadi ngobrol ke sana tuh. Terus sekarang tinggal mah di pesantren Salap, tapi gini. Alhamdulillah teman-teman tuh kan pada bantuin ya, teman-teman yang dari Gontor itu, yang alumni Gontor tuh pada bantuin. Ya udah nih, dari teman-teman di Tasik yang dari Gontor, jadi walaupun tetap diam di sana, tapi jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya, kayak mencuri atau kayak gitu, nauzubillah min dzalik ya. Yeah. Nah, dari teman-teman Gontor Tasik itu pada ngebantuin. Nah, jadi tinggal di Kobong gitu. Ya, salah satunya dari bantuan dari teman-teman Gontor yang asalnya dari Tasik ya. Oh, nah, gitu ya. Tapi alhamdulillah mewah gitu. Yang penting itu kan, yang penting di situ bisa masak aja. Oke. Yang penting kalau ada apa sih katanya? Budak pesantren mah. Yang penting aya liwet we pokokna mah. Oke. Dengan nama gampil pokoknya mah aya liwetan we pokoknya mah.
masalah dengan mah gampil lah eta mah. Yang penting mah beli usep, asal jangan usep ya. Yang penting mah beli usep, tong usep, tak usep mah jelema. Ya, gagal nih usep mah. Setelah hidup di Tasik nih, Tasik itu nggak lama. ijazah kan masih SMP tuh, Jadi sebelum keluar dari Gontor itu diberikan semacam raport sementara ya, atau surat keterangan bahwa yang bersangkutan pernah belajar di Gontor sampai kelas sekian, terus dengan rapotnya, nah terus di Tasik itu ngobrol sama kakak, terus gimana nih pengen lanjutin, ternyata disuruh untuk ikut sama Ustadz Gontor ke Pangandaran. acara jadi apa lama di Tasik. Nah, Ustadz Gontor itu punya pesantren. Nah, terus katanya nanti di Pangandaran itu tolong bantuin ngajar di sana. Nah, bantuin ngajar nanti supaya bisa nanti kalau udah ngajar di sana, nanti kita lihat nanti kalau ada SMA atau MA ya, MA yang buka nanti kita daftarin. Nah, udah di situ akhirnya dari Tasik itu nggak lama, cuma berapa bulan ya di Tasik itu, terus langsung ke Pangandaran. Nah, ke Pangandaran itu cari pesantren itu. Cari pesantren itu. Nah, ke sana tuh itu namanya tuh daerahnya Ciokong mungkin ya, kalau ingat ya Ciokong. Jadi Pangandaran itu ada arah ke Cijulang, nah itu ada Ciokong, nah itu pernah di situ. Nah, ternyata di situ juga nggak lama, sempat ngajar di situ ya, ngajar karena santrinya bukan santri yang menetap, tapi santrinya santri kalong. Jadi datangnya itu cuma maghrib, terus datangnya subuh. Karena aktivitas pelan dulu ya kereta api. Nggak apa-apa, kedengeran kok. Nah, ya di situ orang-orang di situ ternyata memang juga nggak sekolah, santri-santrinya juga itu memang nggak sekolah. Jadi mereka itu kalau pagi sampai sore itu kerjaannya itu mencari apa sih, untuk buat gula merah itu, lahang. Nah, mereka itu kebanyakan itu pagi sampai sorenya itu ya cari bahan untuk membuat gula merah itu. Jadi mereka juga datang itu asar ke pesantren hanya untuk masak gula merah itu. Jadi produksi gula merah itu di pesantren. Pak Rojak ngajar digaji di situ? Di situ nggak digaji. Ya, terus gimana bisa hidup? Yang penting pengennya bisa sekolah. Gak usah digaji, yang penting bisa sekolah. Nah, terus itu di situ gimana hidupnya tuh? Ya ketemu sama Ustadz Gontornya, nanti diusahain buat masuk di SMA di sini. Gitu. Terus, tapi katanya tunggu dulu, katanya sebulan. Nah, setelah nunggu sebulan, Ustadznya itu coba untuk daftarin ke sana, ternyata di sana nggak bisa nerima katanya nggak terima. Sama temen yang satu sekolah dulu di NTT itu? Ya berdua. Yang satunya milih pulang. Yang satunya menyerah gitu ya, akhirnya pulang ke NTT gitu. Menyerah di Tasik, menyerah pulang. Nah, tinggal 2 orang yang ke Pangandaran. Nah, di Pangandaran di sana 2 sama di sana tuh. Ternyata setelah nunggu sebulan di sana itu nggak bisa diterima. Katanya rapotnya beda katanya. Rapotnya belum menerima katanya. Di rapot Gontornya yang sementara itu dari kelas 1 sampai kelas 3 itu katanya tidak bisa diterima katanya. Nah, terus kita tuh pamit sama Ustadznya, kalau gitu kita nggak bisa di sini karena kita niatnya tuh pengen bisa cepat bisa dapat tempat untuk bisa sekolah. Kata Ustadz aja kalau begitu ya nggak apa-apa. Akhirnya si Ustadznya itu nganterin kita ke Tasik, balik lagi ke Tasik. Nah, di Tasik saya
cari tahu informasi kira-kira ada nggak saudara saya yang di Bandung. Oke. Tanya sama kakak saya yang di Tasik, katanya ada. Saudara dari mana tuh? Katanya di Darut Tauhid itu ada kakak saya yang jadi ajudannya Agim. Orang NTT Katanya juga. ada ya. Ya, dari NTT katanya di ajudannya Agim. Nah, terus saya memilih pingin ke Bandung, pingin ketemu sama dia. Pokoknya pingin belajar pokoknya. Itu tahun berapa sih? Nah, tahun 2005 ada, 2004, 2005. 2004 ya. 2004. Oh iya. 2004. 2005 ya. 2005. Mau masuk 2005. Masuk 2005. Nah, di situ terus datang di Bandung, akhirnya saya ke Bandung. Ke Bandung nanyain ya. Tanya kakak itu, kakak yang jadi ajudannya Agim itu untuk ketemu. Nah, akhirnya ketemu di situ, udah ketemu. Nah, terus ditanyain, kamu mau kuliah, mau sekolah, mau kerja atau gimana? Mau sekolah, kata saya. Pengennya sekolah dulu, kerja mah nanti aja kerja. Pengennya sekolah. Nah, terus kalau gitu kamu harus tunggu lagi katanya. Harus nunggu lagi. Itu nunggu sampai sekitar 3 bulanan itu nunggu. Itu Nunggunya di tinggalnya rumahnya. di mana tuh? Di Cipacing. Di tempat siapa? Cipacing, Cileunyi. Ya, Cipacing maksudnya Sumedang ya. Jatinangor. Di tempat siapa tuh? Tinggalnya di sana. Ya sama kakak itu yang yang di DT, yang di Darut Tauhid. Darut Tauhid itu. Oke. Jadi ajudannya Agim itu rumahnya di Darut Tauhid. Mau kerjanya ya ke sana, ke Darut Tauhid. Nah, tinggal di sana tuh. Rumahnya di hampir 3 bulan ya di situ dia. Rumahnya di Cipacung tapi kerjanya di Cipacing. Darut Tauhid. Cipacing ya. Oh ya. Rumahnya di Cipacing. Nah, terus dari situ setelah 3 bulan itu disuruh untuk ikut lagi kakak, karena di Bandung kayaknya sulit untuk bisa masukin ke SMA, itu sulit, jadi kayaknya harus ke Sukabumi. Nah, Sukabumi Itu kata siapa tuh? Yang sama kakak sepupu juga. Oh. Terus? Waduh. Mohon maaf, ini terjadi sepertinya sinyalnya. Akhirnya ke Sukabumi lah. Sukabumi itu. Oke, dari Sukabumi. Nah, Sukabumi itu nggak lama ternyata di Sukabumi. Hanya dihitung-hitung tuh hanya sekitar, karena udah 3 bulan di ini ya, di Bandung. Pas ke sana itu, jadi ke sana itu sekitar bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei lah, sekitar bulan Mei gitu. Bulan Mei itu ke sana, ke Sukabumi. Ketemulah sama kakak yang di Sukabumi. Kata kakak juga nggak bisa masuk sekarang, harus tunggu dulu katanya. Tunggu lagi. Nah, nunggu itu hampir 1,5 bulan nunggu itu di Sukabumi, di rumahnya juga ya, di Pelabuhan Ratu. Rumahnya di Pelabuhan Ratu. Nah, itu udah gitu, akhirnya dia dibawa sama kakak ke pesantren, salah satu pesantren yang ada di daerah Lembur Situ. Ya, Lembur Situ ya, daerah Sukabumi itu namanya Lembur Situ. Nah, di situ ada pesantren, ada juga SMA-nya ya, madrasah aliyahnya. Tapi di situ, ketika masuk di situ, katanya harus mau ngerjain apa aja. Oh, kata saya, siap, asalkan sekolah. Oke. Nah, itu tuh dari ngebersihin kandang merpati,
ngebersihin WC sekolah, ngebersihin balongnya Pak Kiai, ya. Pokoknya apa aja itu pekerjaannya, ngebersihin kelas, apa aja pekerjaannya, yang penting bisa sekolah. Oke. Yang bisa, penting itu karena yang ada di kepala itu bisa sekolah. Karena ya itu dia, sekolah itu nomor satu. Oke. Nah, habis dari situ akhirnya dapat sekolah Dari situ, sekolah di situ, di Sukabumi. sekolah itu di Sukabumi. Nah, tapi kelas 1 pengennya langsung masuk ke kelas 3 ya. Oh, Nah, tapi nggak bisa. jadi pengennya bisa langsung masuk ke kelas 3. Nah, ternyata dibolehin sama Pak Kiainya itu, boleh masukin katanya. Jadi katanya udah masukin aja katanya, nggak apa-apa. Ikutin aja ke kelas 3. Diperbolehkanlah masuk ke kelas 3 itu. Tapi masa belajarnya cuma 6 bulan. Kan ke situ kan udah sebulan setengah, Setengah semester ya, udah setengah semester. 1 semester aja gitu. Nah, akhirnya setelah dari situ bisa lulus di Sukabumi itu. Nah, dari situ tuh belajar di situ 1 semester itu, terus ikut ujiannya ke sekolah negeri kan. Kali itu sekolah swasta, jadi sekolahnya harus ke sekolah negeri untuk ikut ujian. Nah, terus dari situ luluslah, dapatlah ijazah SMA. Ijazah sekolah Gak cerita yang di Sukabumi itu. yang di Sukabumi. Nah, Nah, dari Sukabumi pamit sama Pak Kiai sama Ibu Yai, pamit pingin kuliah ke Bandung. oke, balik lagi lah ke Bandung. Baliklah lagi lah ke Bandung 2005. Kuliah lah. 2005. Nah, 2005 itu baliklah ke Bandung. Nah, di Bandung. Nah, di Bandung itu ketemu lagi sama kakak yang di Bandung. Terus saya tuh pengennya mintanya tuh kerja aja dulu. Kuliah mah nanti kalau udah kerja bisa ngebiayain kuliah Kuliah. pakai gaji sendiri. Akhirnya kerja dulu apa kuliah dulu? Akhirnya katanya mau nggak, katanya tuh ada orang yang nyari untuk nungguin istilahnya ngebimbing lah. Ngebimbing, ada bapak-bapak yang pengen dibimbing itu karena terkena stroke udah hampir 16 tahun. Oh, jadi ini ya, jadi istilahnya babysitter lah ya. Nah, seperti itu lah kira-kira. Nah, terus dipertemukanlah sama Babysitternya serem banget ini. nah, dipertemukannya sama ibu yang punya Stikes di Antapani. Stikes Dharma Husada. Oh, yang punya. Itu yang punyanya. Ya. Jadi Yang harus saya jagain, jadi- harus saya bimbing. Bimbingnya itu karena kadang waktu sholatnya bangunin sholat, terus kadang-kadang kan suka pengen ke masjid, nah itu dituntun, nah dijagain lah. Nah, jadi itu yang sakit itu yang punya Dharma Bapak. Husada itu. iya, yang pendirinya itu Oh. Bapak, jadi Bapak Supardannya itu pendirinya itu. Nah, jadi diterusin sama ibu, sama Bu Yani. Sampai Oke. sekarang sama Bu Yani. Nah, ada situ Mas Yusuf, ada Mbak Ugi. Itu di Antapani tuh. Di Antapani. Oh, Saya belum tahu sama SD Muhammadiyah 7. Itu awal mulanya menginjakan kaki di Antapani ya. Nah, 2005 itu menginjakan kaki di Antapani. Oke. 2005 di situ. Oke, Project, kita stop dulu. Baiklah, pemirsa Mutu TV, mungkin untuk podcast part ke-1 tentang kisah hidup Bapak Razak ini sampai di sini saja dulu. Besok kita akan lanjut ke part 2-nya, yaitu cerita Pak Razak yang sudah menginjakan kakinya di Antapani. Ya, oke. Terima kasih Pak Razak sebagai narasumber kita. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin ini bisa Oke. bermanfaat. Kalian bagi nitip kita. buat anak-anakku semuanya. Ya, Pesan buat anak-anak yang di rumah, buat anak-anakku semuanya, peserta didik ya, SD, SMP Muhammadiyah
7, SD Muhammadiyah 7 dan SMP Muhammadiyah 8 semuanya ini ya, untuk tetap untuk semangat belajar apapun kondisinya. Semangat belajar itu harus terus dan terus menuntut ilmu, karena itu kewajiban kita semua ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, itu wajib. Apapun kondisi apapun, walaupun dalam musibah seperti ini, tetap belajar dan belajar. Oke, Itu mantap. saja. Terima kasih. Terima kasih kepada waktunya Mr. Rojak. Nanti Oke, Mr. Wahyu. besok kita lanjut part 2 ya. Insya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the top. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.